Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ada yang pengen ngobrol-ngobrol nih sama saya ya. Ini seseorang yang dia biasanya dipanggil abah, walaupun menurut saya dia tuh tidak seabah itu gitu ya. Ya, masih senior saya juga, senior dikit kayaknya ya, karena kalau dibilang senior tuh kan kayaknya udah lanjut usia gitu ya. Nah, kalau ini nih dia sebenarnya masih beda-beda tipis lah ya. Kalau saya misalnya 25 tahun, dia kurang lebih sekitar 27 lah gitu ya. Oke, hari ini saya kedatangan seorang penyanyi dangdut senior, juga pemilik dan pimpinan dari orkes dangdut yang juga tidak kalah ternamanya, Khaliza. Wow. Assalamualaikum Bang Khalid Karim. Waalaikumsalam Om Adiba. Oh Om, Abah gimana Masih Abah? lebih tua saya Abah. Oh iya Abah, ya gitu loh. Saya tuh padahal berusaha untuk mencitrakan diri saya itu semudah itu dengan semua murid saya manggil saya kakak. Oh gitu ya. Walaupun masih 14 tahun mereka manggil saya kakak gitu. Terus begitu tadi lagi wawancara semuanya manggil dirimu Abah. Iya. Emang kamu Abah merasa setua itu Bang? Ya enggak sih, cuman nggak tahu apa Abah bisa Abah apa kayak gitu ya. Iya, padahal Bang Haji Roma Irama aja panggilnya Abang. Orang tua sendiri dipanggil Bang Haji. Iya. Bagaimana ceritanya itu? Nggak ngerti deh, ini kayaknya Tapi buat masih oke sih Abah daripada saya panggil Uwa Khalid gitu. masih mending Uwa. Masih mending Uwa gitu. Ya, Tapi kalau tadi anak murid Adibal panggil kakak. Iya, semuanya Minimal saya Om, kan tadi Abah sama Om masih bawah. Iya, karena dulu kan konotasinya Om itu kayak om apa gitu. Oh, gadun. Udah ada yang manggil saya beberapa begitu sih. Allah Akbar. Ini makanya yang abah-abah ini kayaknya kerjaannya jagat karyani ya. Gak apa-apa sih, sebenarnya mungkin abah itu adalah panggilan hormat dan sayang dari seorang mungkin yang sayang sama abang. Kan abah tuh ayah. Bapak. Ya, mungkin di dalam diri abang tuh ditemukan figur ayah. Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Iya. Emang seayah apa? Hah? Seayah apa? Nggak tahu juga sih. Iya. Tapi muka-mukanya bandel sih ya. Ini. Atau jangan abah kalau tadi bilang kayak apa namanya bandel, berarti turun gadun gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang namanya seniman itu memang dia tidak lekang oleh waktu ya. Selalu merasa muda. Seperti kita ini ya. Mungkin usia boleh bertambah tapi jiwa-jiwa kita nih mentok di 25 tahun. Ya. Mantap. Karena apa? Kita kan bikin lagu-lagu cinta. Jadi kalau untuk bicara lagu-lagu cinta yang romantis, misalnya cintaku setinggi misalnya setinggi samudra. Setinggi Petronas gitu misalnya. Kan kalau orang tua udah nggak mungkin, Bang. Betul. Berarti kalau seniman itu banyak cinta ya? Iya, jadi memang kita harus selalu merasa muda ya. Buat kalian-kalian yang memang masih jiwa seninya kental, kita harus selalu merasa muda. Karena rasa cinta itu biasanya sedang kuat-kuatnya itu lagi usia-usia muda, gitu ya. Kalau sudah agak berumur, itu kalau mau kuat harus pakai Viagra. Kemana-mana emang ya? Enggak sih. Oh iya, saya yakin. Emang realita itu kayaknya. Kalau saya yakin sih kalau Bang Khalid belum memerlukan itu. Oh enggak. Boleh tanya. Dari cabang-cabang yang tumbuh itu memang sangat subur ya, masih sangat luar biasa. Banyak cinta. Iya, Bang Khalid apa kabar Bang Khalid? Alhamdulillah baik. Iya, gimana kegiatannya Kakak. Kalau saya jatuhnya adik. Oh adik. Jadi karena dulu waktu Bang Khalid, waktu saya mulai baru suka dangdut, gitu, baru mulai suka dangdut itu saya main ke salah satu radio dulu namanya Radio Elbama di Pondokopi. Oh iya. Ya, saya tuh dulu pernah melihat abang di sana sedang interview. Gitu ya. Ya, abang jadi artis, saya jadi penggemar baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Dan waktu itu single pertama yang ngehits banget zaman itu yang Masih Ada Aku. Itu single pertama ya? Itu sebenarnya enggak. Oh, iya? Single pertama itu film Jaka Suara tahun 88. Oh, Jaka Suara. Jaka Suara itu ada hubungannya dengan Roma Irama? Pasti. Filmnya beliau pertama kali. Filmnya beliau. Lalu 92, 93 baru itu Masih Ada Aku. Oh gitu. Dulu Jaka Suara tuh nyanyi lagu apa, Bang? Pantun Pinuntun. Pantun Pinuntun. Oh, itu bukan Roma Irama yang nyanyi? Bukan, Khalid Karim. Jadi Khalid Karim sebagai Roma Irama kecil di lagu itu. Oh, main film juga waktu itu?
song, yang jadi lagu. Oke, I see. Ternyata itu saya baru tahu tuh Bang. Ya. Terus apa namanya? Jadi kenal dengan Pak Haji Rhoma Irama tuh dari umur berapa? Saya manggil Pak Haji itu Ami. Oh, Ami. Ami itu Om ya. Ami Oma. Saya kenalnya itu tahun 84. 84. Ya artinya udah kenal, cuman kalau Betawi bilang diamprokin. Diamprokin karena kalau sama almarhum Aba Karim itu dari tahun 60-an udah kenal gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya awalnya yang kenal tuh Aba. Kemudian tahun 84 kenal dengan Bang Haji. Panggil Bang Haji aja ya. Karena saya menganggap Bang Haji itu selalu punya jiwa muda yang perlu kita tiru ya gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat sosok Bang Haji itu kita tuh yang merasa sok tua kadang-kadang langsung berasa muda. Karena Bang Haji aja masih merasa muda dan energinya luar biasa. 78. Iya, kita belum mungkin baru separuhnya kali ya. Gitu. Jadi kita panggil Bang Haji ya. Jadi ketemu 84 rekaman yang yang Pantun Pinuntun itu 88. Jadi 4 tahun kemudian. Iya, karena filmnya itu 89. Masih ingat nggak lagunya? Ingat. Kayak apa? Anak perawan jangan menangis. Kalau menangis kan tumbuh kumis. Iya, walah. Kan saya pernah dengar lagu itu. Tapi memang kita pikirnya itu Rhoma Irama. Jadi kalau di versi film itu Halid Karim. Oh gitu, ya. Di versi album, makanya masih album kan, itu Ami Oma Bang Haji. Jadi 84 itu saya masih SMP atau SD kayaknya. Ya. Jadi kita belum apa-apa, beliau ini udah rekaman loh sama Rhoma Irama, luar biasa, tepuk tangan buat aku. Nah, tapi itu 84, jadi proses itu 84 ke 88 itu 4 tahun digodok. Ya. Latihan apa semuanya Senin Kemis. Jadi digodok sedemikian rupa sehingga kalau saya melihat di Bang Halid ini kayak penjelmaan dari Rhoma Irama, mulai dari cara nyanyinya, ekspresinya, suaranya. Itu berasa nggak sih kalau Bang Halid itu kayak jiplak Rhoma Irama gitu? Enggak. Banyak orang ngomong gitu, tapi sampai sekarang saya nggak. Kasar ya bahasanya jiplak. Jiplak, nyontek. Sama aja. Jadi jujur ya, Bang Adi. Jadi saya ini kalau banyak orang bilang, gila kayak Bang Oma ya gini-gini. Saya selalu bilang, gue enggak. Tapi memang faktanya iya sih Bang. Jadi kalau orang bilang suaranya Halid Karim tuh nyanyi kayak Rhoma Irama, enggak. Kenapa? Saya lebih apa ya? Lebih tipis, lebih halus. Tapi rasa teknik vokal iya. Karena kan aneh belajar dari 84 sampai 92-an. Yang dipelajari itu apa aja sih Bang? Mungkin berbagi buat yang muda-muda selama belajar dengan Bang Haji itu seperti apa ngajarinya ke Abang sehingga rasa dan tekniknya tuh mirip sekali. Jadi Ami Oma itu ya saya kebiasaan Ami ya Bang Haji itu yang pertama dia selalu ngajarin saya secara global dengan soneta. Itu setiap hari Senin sama Kamis di latihan di Soneta Reka di Depok tuh setiap Senin Kamis. Terus di sela-sela itu kadang-kadang ekstra pernapasan, perut ini. Perhatiin deh kalau Ami Oma nyanyi kalau lagi solo-solo deh. Hanya kasih dan sayang dan murni deh. Jadi nggak itu haram begitu tuh. Nggak boleh. Iya. Jadi kalau di rekaman atau apa itu hanya kasih dan sayang dan murni demi manusia. Nah, jadi nggak boleh. Itu salah satunya gitu. Terus kalau lagi ngajar tuh Bang Haji tuh sabar apa galak sih? Galak. Kalau lihat di ada filmnya dulu, Santi udah 3 jam ada kan filmnya. Beda-beda tipis deh. Gitu deh. Tapi ya baik orang cuman profesional gitu. Oh, berarti memang selama ini kan orang bilang juga kalau saya lagi ngajar murid-murid saya tuh agak galak. Jadi sebenarnya Bang Haji pun begitu ya? Iya. Karena mungkin pada saat kita di bawah tekanan itu konsentrasi kita lebih tinggi. Ya mungkin. Gitu ya? Dan alhamdulillahnya dari 84 belajar sampai
deklarasi Khalid Karim sebagai anak didik tunggal, anak tunggal. Dan anak angkat Rhoma Irama itu tahun 86 tanggal 28 April tuh berbarengan dengan Khaliza tuh di Baiat gitu. Berarti sebenarnya saya yakin sekali berarti semua yang berkolaborasi dengan Pak Haji termasuk kayak Mbak Rita, Umi Elvi, Riza Umami dan lain-lain itu mereka pasti juga mendapatkan didikan yang kuat dari Pak Haji. Nah, pertanyaannya bukan itu. Bunda Rita, Umi Elvi, Riza Umami, Nur Halimah kan ngetop banget. Kenapa saya merasa abang tidak bisa sebagai anak angkat gitu, terus sebagai orang yang belajar langsung, kenapa abang tidak bisa se-booming mereka? Qadarullah. Qadarullah yang pertama, yang kedua mungkin ya memang kan ada banyak jalan menuju Roma ya sebenarnya. Apakah karir mana gitu kan naiknya orang, tapi saya yakin kok terus berkarya sampai orang panggil sekarang Aba, berkarya aja. Apa mungkin itu karena memang style dan cara nyanyinya itu sangat Rhoma Irama sehingga orang tuh kadang-kadang menganggap itu begitu abang nyanyi ya dianggapnya Rhoma Irama gitu. Kan kadang-kadang kalau tebel tipis orang susah bedain ya. Tapi kalau memang sekilas kita dengar itu memang sangat Rhoma Irama gitu. Apa mungkin karena itu? Iya, mungkin. Karena banyak senior ngomong, Lid, coba lo rubah gaya. Maksudnya rubah gaya kayak apalagi dulu, dengan kostum, wah. Oh sempet tuh gaya. Sama kayak Batman, tapi sempat. Segala macam sempat. Iya. Ya karena memang banyak juga sih yang memang pengen banget seperti Rhoma Irama. Bahkan mungkin kadang-kadang suaranya lebih kuat, lebih muda, lebih gimana-gimana. Cuma sosoknya Bang Haji Rhoma Irama itu kan sangat kuat. Pada akhirnya muncul ya hanya menjadi duplikat. Bahkan ada istilah Roma palsu ya gitu. Jadi rompal ya gitu. Jadi memang pembinanya susah sekali sih kalau memang kita tuh menjadi duplikat gitu. Pernah terpikir nggak abang untuk lebih mendalami karakter sendiri agar tidak terjebak dengan duplikasi Rhoma Irama? Banget. Jadi aneh sedikit cerita, di tahun 90-an itu habis lagu Masih Ada Aku booming gitu kan. Itu kita muter kemana-mana. Lalu almarhum Imam S. Arifin tuh pernah dikasih lagu sama Ami, sama Bang Haji. Lagunya kalau mungkin inget, Ani, itu pernah Imam nyanyiin. Tahu saya. Ya kan? Terus yang bikin Alik apa nggak salah. Lalu nggak lama Krisdayanti, penasaran kalau ada kan nih Krisdayanti. Pede dong merasa gua anaknya juga gitu kan. Mi, Alit mau rekaman. Lagu apa? Lagu Ami gitu kan. Ah iya, boleh ya? Enggak. Kenapa alasannya enggak? Usia masih muda kan. Mi Alit kata Ami Alit anak Ami kan. Iya. Kenapa orang lain dikasih Alit enggak? Tahu nggak ente ngomong apa dia? Lid, agak-agak apa intonasinya agak. Lid, sampai kapan ekor itu nggak akan pernah sampai kepala? Terima kasih seorang Khalid Karim. Ngambek gue. Ngambek. Iya. Saya ngambek. Berapa lama ngambeknya tuh, Bang? Ada 2-3 tahun. Wow, lama ya. Itu sih bukan ngambek lagi, dendam itu. Ngambek akhirnya istri ngomong, Mbak jangan gitu, biar gimana orang tua. Akhirnya saya cium tangan, saya minta maaf, lebaran berapa. Kenapa Ami nggak kasih? Ami pengen Khalid jadi Khalid. Ami pengen Khalid tuh, Ami lihat ada talenta, bisa bikin lagu, bikin musik. Dari mana Ami tahu? Ami udah lihat, ntar coba kamu buktiin. 2000 antara 2000-2001 disitulah saya bisa bikin musik, bisa bikin apa-apa. Nah, itu pun masih kiblat soneta gitu kan. Lalu saya ketemu kayak Mas Hendro, saya ketemu banyak lah gitu. Lihat lo kok begini bahaya lo gini. Oke. Caranya gimana? Gua combine, ada musik Ami, ada musik Bang Haji, ada musiknya Mas Hendro. Akhirnya saya combine semua tuh. Tetap brass section ada, tapi musik-musik kekinian ada.
kayak gitu. Musik-musik gaya-gaya Adibal ada. Gitu. Emang gaya saya kayak apa? Saya nggak malu. Saya nggak malu untuk meramu itu untuk menjadi satu kekuatan. Akhirnya nanti itu akan jadi Khalid Karim. Iya. Gitu. Tapi saya rasa gini, memang tidak ada yang salah sih dengan Roma-Roma palsu itu ya. Karena saya pembinanya loh. Iya, gitu. karena gini, mungkin mereka tidak akan bisa punya popularitas sama atau melebihi Roma Irama. Tapi secara job of air itu banyak kan? Itu banyak orang yang memang tidak bisa ngundang Roma Irama yang asli, akhirnya ngundang yang itu gitu. Makanya kenapa saya kan di DKI pembinanya. Itu banyak banget. Akhirnya laku itu. Saya rasa untuk penyanyi laki-laki dangdut, bahkan pop di Indonesia itu yang paling banyak penirunya tuh Pak Haji saya rasa. Iya. Ya. Mulai dari gayanya, sorbannya, main gitarnya itu banyak banget. Bahkan saya sering dengar bahwa apa bedanya Mick Jagger dengan Rhoma Irama. Rhoma Irama dan Mick Jagger sama-sama punya penggemar. Tapi Rhoma Irama punya pengikut. Oh iya. Mungkin bukan Mick Jagger kali ya. Kalau Rhoma Irama tuh saya bandingkan dengan penyanyi luar itu lebih seperti Elvis Presley. Yeah. Karena sampai sekarang pun banyak orang yang memang bergaya seperti Elvis. Pakai sepatu. Dan saya rasa sampai kapanpun akan memang banyak sekali orang yang dengan sengaja memang menjadi Rhoma Irama palsu. Bahkan mungkin saya tambahin dikit, kalau ada Rompal ketemu Adi nih. Ada Adibal tuh, misalnya ada Adibal tuh, suaranya gitu kan, ada Adibal. Assalamualaikum. Pas ente ketemu ente nih, Assalamualaikum. Iya gitu. Padahal tadi ada Adibal tuh, beda kan? Iya. Pas ada ketemu banget. Itu konsep ya, bukan karena keterusan apa itu memang. Aneh nggak ngerti juga. Ya tepat sekali, karena beberapa kenapa harus dirumah-rumahin sih, nggak cukup di panggung aja gitu. Ya, nah justru saya melihat pada saat Bang Haji Rhoma Irama tuh keberatan Bang Khalid itu menjadi pengikutnya, karena beliau tahu sampai kapanpun hanya akan ada satu Rhoma Irama. Iya, setuju. Ya, justru memang dengan rasa sayang dan cinta yang sangat besar ingin membuat anaknya itu berhasil gitu, karena sebenarnya walaupun bukan kandung ya. Iya, maksudnya secara face, ganteng pasti mudanya ini ya. Wah. Sekarang ya sih keren nih. Terus ini biasanya kalau orang tuh punya badan besar, ya, itu biasanya gantengnya berkurang. Kalau Bang Khalid ini walaupun badannya besar, enggak sih. Itu tetap saya tidak bilang fisik ya, tetap mukanya tuh handsome gitu. Apalagi kalau kurus, kepikiran kurus nggak Bang? Terus kalau ngomong enaknya jangan badan besar, orang besar. Orang besar kan bisa apa aja tuh. Nggak, soalnya gini, termasuk saya, begitu badan agak membesar nih gitu. Kadang-kadang tuh begitu mau rilis lagu segala macam atau apa, itu berusaha untuk kurus dulu gitu. Karena biasanya kalau udah besar, itu ke pipi-pipi itu ikutan besar gitu. Ya. Nah, sebagai mungkin senior, mungkin bisa menginspirasi. Mengganggu nggak sih kadang-kadang penampilan yang tidak ideal gitu, misalnya terlalu gemuk gitu. Buat abang mengganggu nggak sih? Sebenarnya iya, cuman karena saya dari umur 0 kasar ya, dari umur 0 sampai udah mau kepala 5 gitu, emang udah gemuk dari kecil. Bahkan akhir kalau Masya Allah ke panggung, kalau sekarang kan panggung ada bariket. Kalau dulu kan panggung cuma pakai tong, pakai bambu begitu. Itu penonton ini panggung penontonnya begini. Iya. Gitu ya. Woi, gendut. Lah, apa adanya gitu, apa adanya. Itu Tapi emang dari remaja? Dari kecil. Dari kecil emang sudah begini? Ya, udah gemuk. Terakhir saya nikah 96 97 tuh 72 loh. Ideal kan? Sudah begini? 72. Oh, jadi buat kalian, ini istrinya abang ini cantik loh. Cantik, pinter, expert. Jadi buat kalian-kalian ya, termasuk saya, kayaknya kalau alasannya mungkin nggak pede, kayaknya jangan. Dan saleha pastinya, ya gitu. Tapi tetap sih, mungkin kalau abang walaupun badannya besar, pipinya tetap tirus Bang. Nah gitu. Iya, kalau saya tuh kalau udah gendut, ikut lebar juga. Gitu. Jadi ada dua yang nasihatin. Udah Lid, lu udah agak susah, nih senior. Susah loh.
ngurusin. Iya. Terus lo ganti pakaian lo. Iya. Kayak gimana lo ganti perform lo dengan kalau kita kena ke orang dulu bilangnya bukan Farid Harja. Tahu kan Farid Harja? Iya. Oh, burung. Bilangnya gitu. Saya sempat kaget, kayak siapa ya? Kayak Farid Bani Adam. Gitu kan, almarhum. Jadi kayak Farid atau Rama Ipama gitu kan. Gue mikir lagi, ngapain gue kayak begitu. Ntar yang ada bukannya gue suruh nyanyi, gue suruh ceramah, Habib gitu lagi. Nah akhirnya, tapi ada juga yang saya terima kayak dari Mas Hendro, dari banyak hal termasuk Babe, Oma, Ami Oma, Lid, urusin. Bukan hanya masalah penampilan, kesehatan. Itu yang bikin saya akhirnya sudah 1 tahun ini, Anda makan nasinya itu basmati, nasi onjong itu. Terus gula apa semua saya turunin, alhamdulillah selama 6 bulan terakhir turun 20 kilo deh. Nah terus saya mau turunin lagi 20 kilo lagi nih gitu, kalau bisa gitu, kalau bisa. Jadi sebenarnya apa namanya, yang paling benar adalah ya kita kalau berusaha hidup sehat pasti. Tapi sebenarnya penampilan kita seperti apapun, yang paling benar untuk seorang seniman tuh bukan fisiknya sih ya. Artinya percaya dirinya, pede, kenyamanan, pede gitu. Karena saya melihat walaupun misalnya abang justru dengan tampilan yang lebih besar seperti ini, itu gampang ditandain. Itu setuju banget. Itu gampang ditandain. Itu dari jauh. Haji Alit gitu. Pertama itu, kedua apa namanya, terlihat karismatiknya tuh muncul gitu. Ya, jadi memang penyanyi itu sebenarnya yang paling penting adalah selain pola pikir, kebesaran hati, dan justru kesenimanannya itu. Karena kadang-kadang ada orang yang memang mengaku-ngaku seniman, tapi dilihatnya kayak bukan seniman gitu, hambar aja gitu. Karena memang seniman itu hanya stempel, bukan dari hatinya. Jadi melihat dari perjalanan Bang Khalid dari 84 sampai sekarang, itu pasti sebenarnya kalau bukan seniman yang istimewa dan luar biasa nggak akan bertahan, saya rasa. Oke. Nah tadi mengenai masa lalu. Kemudian dari semua, terus terang saya yang pantun apa tadi? Pantun pinuntun saya nggak terlalu tahu gitu. Tapi saya pernah tahu itu, saya pikir itu Roma Irama. Kemudian justru saya mengenal Bang Khalid Karim itu di Masih Ada Aku. Itu karya kalau nggak salah Bang Makayom, dan berdua kalau saya lihat ya. Saya arrangernya. Oh iya. Oh sudah jadi arranger. Umur berapa tuh Bang waktu itu Bang? Jadi gini, ceritanya Om Edi Sud. Jadi orang yang sangat berpengaruh selain almarhum Aba itu Ami Oma, Bang Haji, sama Om Edi Sud. Apapun kata orang tentang mereka berdua, Edi Sud itu buat saya tuh Masya Allah. Jadi setelah kita show Kaliza nih, di ke Dumai, Duri, Rumbai, ya sama Minas kalau nggak salah, sama Tante Ice, Trisnawati, sama Asmuni dan lain-lain. Itu Khalid pulang dari sini, kamu ke rumah saya di mana, di Pulau Mas. Ini lagu kamu pilih, apa nih Om gitu kan? Saya mau kamu jadi penyanyi hebat. Artinya bukan hanya Roma Irama gitu. Kamu, saya mesti jadi kamu, oke? Iya Om. Makasih Om. Terus lagu yang mana? Kamu pilihin. Dulu ada Mas Aryo kan? Mas Aryo yang bukan Toto Aryo ya? Ada Mas bukan Aryo. Mas Aryo, Arman Yoyo. Yang brewok ya? Ada 2 kan? Arman Yoyo, pilihin. Dikasih waktu seminggu. Tuh kita kok itu subhanallah. Itu sama anak-anak Kaliza formasi pertama, kita duduk, semua duduk. Kita pilihin sampai 10 lagu. 10 lagu, ada karyanya Bang Makayok, Om Yudhihana, Edi Lesta, dan lain-lain. Tetap ini yang ini nih, oke, kalau gitu. Minggu depan masuk di Musika. Operatornya Allah Yarham tuh, Rusmin namanya, Bang Rusmin. Oh iya, arranger siapa? Arrangernya kamu? Hah? Alit bilang gitu kan, Alit masih muda banget kan. Alit dong, iya kamu bisa. Itu udah sap. Saya nggak pede, akhirnya arrangernya bareng-bareng tuh. Kaliza. Itu berarti hitungannya album keberapa tuh? Kedua? Ya kalau hitungan album pribadi yang pertama. Pertama. Kalau yang tadi itu di Jaka Suara itu lebih hanya ke 1 lagu kan. 1 lagu. Okay. Nah itu akhirnya kita. Itu kalau nggak salah yang pakai bajunya Abri itu ya? Yang merah tuh tahu? Iya. Aku waktu itu sama
sama dulu ada yang ngajak-ngajak aku merah gitu. kuning gitu. Ada penyanyi lo keren itu. Wah, itu bajunya abri-abri Iya, gitu. Nah masih, itu ya, nggak mungil-mungil banget sih. iya, tapi ya biasa kalau dipoto kan mungil ya, Iya. diedit. belum zaman kali edit. Tapi zaman itu memang di antara penyanyi-penyanyi yang lain, abang tuh kategorinya yang salah satu yang penyanyi laki-laki yang handsome, yang ganteng. Muhammad. Zaman itu ya, gitu. Jadi Emang sekarang enggak? masih bang, Iya. masih butuh banget dipuji ya bang ya. Aduh abang Bukan, ini, tadi ya. bukan dipuji. Tadi udah dipuji soalnya gemuk aja masih ganteng. Iya gitu. Maksudnya butuh banget pengakuan gitu. Iya, ya, iya. gitu. Jadi kemudian dikasih tahu dan satu waktu pas lagi main saya ke radio itu saya ngeliat abang lagi interview tapi ngeliatnya dari luar aja. Oh oke gitu. Iya bener, Ya. ingat lagi bajunya. Iya, ingat. Karena memang dulu kan kaset suka dipajang kan. Iya. Gitu. Gitu. Dan itu sebenarnya salah satu lagu yang mengingatkan saya sama Bang Halid. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya Bang Halid berpikir, kan kemarin mau ketemu, takutnya Adibal nggak kenal. Sebenarnya kalau Bang Halid Iya. tahu historinya, sebelum saya di industri pun saya sudah tahu Halid Karim. Allahumma shalli Gitu. ala Muhammad. Dan mungkin saya rasa pelaku industri yang sudah lama itu harusnya Halid Karim itu sangat tahu, karena memang sepak terjangnya dengan Halid saya itu juga luar biasa. Ya, Gitu ya. Mungkin yang Gen Z sekarang aja yang memang tahunya yang viral-viral doang gitu ya. Jadi memang ya sedangkal itu sih ya. Tapi mudah-mudahan setelah nanti nonton tayangan ini akan browsing lagi bahwa Halid Karim itu banyak sekali loh karyanya. Amin. Dan sebenarnya di lagu Masih Ada Aku itu walaupun masih ada feel-feelnya Bang Haji Rhoma Irama, sebenarnya itu sudah lebih Halid Karim. Nah itu tadi. Lebih Halid Karim. Ya. Jadi dia itu dua kali direkam. Masih Ada Aku yang 92 itu 3/4. Kuracan 6/8 atau 3/4. Coba nyanyiin dikit bang. Nyanyiin dikit. Masih ada aku yang mencintaimu. Lagi bang, kurang banyak lagi bang. Oke. Gue lupa deh gimana tuh. Yang menyimpan rasa kasih kepadamu. Benar-benar muridnya Bang Haji Rhoma Irama. Loh, kok gitu? Ya. Kenapa? Karena tarikan-tarikannya tuh Bang Haji. Walaupun memang secara lembut Bang Halid lebih lembut nyanyinya. Teknik vokal. Teknik vokalnya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau teknik itu ya pastinya kalau kita mengidolakan seseorang, kita akan kebawa ya gitu. Mungkin kebetulan juga selama ini memang lagu-lagu yang dibawakan itu stylenya lagu-lagu seperti Bang Haji, sehingga begitu didengar seolah-olah mirip gitu. Bahkan pernah saya tanya kalau ada orang-orang yang katakanlah penggemar Bang Haji ya, kan suka gitu. Saya tanya, lu ngapain begini? Nggak tahu. Dan saya rasa selain Ridho mungkin ya, mungkin Bang Halid ini satu-satunya muridnya yang laki-laki mungkin ya, jangan-jangan. Iya. Dulu Ami Oma tahun 2000-an waktu Ridho belum nyanyi, Lid tuh adik lu tuh, gitu. Siapa Mi? Si Ridho, oh iya. Itu sempat ikut gitu. Ya, dan memang benar sih, bahkan Ridho pun memang diarahkan untuk tidak mirip dengan Bang Haji, gitu ya. Halusnya hampir sama kan, halus iya, aja. Dia lebih tajam sedikit ya bang ya, dan lebih dia mainnya tuh lebih ke tinggi kayak high dia voice gitu overtone ya. Ya, jadi walaupun beliau menyanyikan lagu-lagunya Bang Haji itu sangat tidak mirip. Mungkin yang dimaksud dengan Bang Haji itu adalah seperti itu. Jadi boleh belajar dengan saya, maksudnya dengan Bang Haji, tapi jangan menjadi ekornya Haji Rhoma Irama. Itu yang dimaksud. Ya. Ya. Kalau yang lain mau ikutan nggak apa-apa, karena semakin banyak rompal-rompal palsu, semakin eksis tuh Rhoma Irama ya, semakin banyak pengikutnya ya gitu. Tapi buat anak-anak kesayangannya itu nggak boleh, gitu ya. Oh iya. Gitu. Nah itu kemudian waktu itu Masih Ada Aku itu meledak nggak sih kategorinya zaman itu? 92, 93, alhamdulillah punya ini punya itu. Padahal dia nomor 2 loh, nomor 1-nya justru Pantang Menyerah. Oh justru bukan lagu utama? Lagu pertamanya itu Pantang Menyerah ciptaan Yudhihana. Makanya termasuk ente dulu pernah ngomong, orang-orang pada ngomong Halid ya Khaliza. Iya. Khaliza ya Halid, nggak ada Halid nggak ada Khaliza. Itu termasuk itu ngomong juga kan, kayaknya kayak dibuat
Saya nggak tahu Allah Ta'ala punya skema begitu. Tapi zaman itu tuh memang yang naik tuh memang masih ada aku ya? Masih ada aku. Atau pantang menyerah dulu naik atau masih ada aku? Pantang menyerah enggak, soft masih ada aku yang belum. Akhirnya Itu ada video klipnya juga? saya sampai sekarang nyari itu. Alah. Itu dokumennya Ada sih, ada di YouTube. TVRI. Nanti kita lihat lagi ya. Nanti buat kalian boleh lihat lagi itu ya. Dulu seperti apa tuh Bang Khalid ya. Gitu. Dan apa namanya? Bang Makayok itu juga memang karya-karyanya tuh asik. Oke, termasuk yang dia bikin Mati Lampu Iya, gitu ya. banyak, Terus iya. Harta dan Surga. Harta dan Surga. Termasuk yang Gaul Tak Bosan. Iya. Ya, terus yang Di Ujung Lidah Mega Mustika. Memang dia beliau tuh juga dia kan juga nata vokal. Tangan Dingin. Nata vokal ya gitu. Dan memang orangnya sangat seniman. Oh, sangat seniman, low profile. Ya, jadi udah seperti abang sih kalau di saya ya. Iya, Mas Gitu. Bambang. Dulu termasuk Gaul dan saya tuh sempat dididik juga oleh beliau. Oh gitu. Iya. Saya manggilnya Mas Makai. Mas Makai. Tapi bukan Roy Makai pemain bola, bukan. Oh, bukan. Nah, itu kira-kira berapa lama tuh Bang efek dari album itu? Lama. 92 sampai era 2000 aja tuh masih Khaliza. Nah, dari situ Khaliza di salah satu stasiun TV aja 8 tahun. Terus kemudian setelah album itu ada bikin lagi nggak? 2000 enggak. Kosong lama tuh, baru bikin lagi. Oh, ada dari 90 tahun 2004 2005. Yang itu tahun berapa? 92? 92. Kelamaan Bang. Iya. Kelamaan, maksudnya gini, Kelamaan banget makanya emang. sebenarnya saya bilang tadi, masih ada aku tuh kan sangat ramai waktu itu. Terus kemudian Bang Khalid mungkin keasikan show ya. Ya, betul. Kebanyakan show, terus lupa berkarya kembali, sehingga kemudian muncul orang-orang baru dan lagu-lagu baru gitu. Jadi Padahal kan sebenarnya Bang, senjatanya penyanyi itu adalah lagu. Jadi di era 92, 93, 94, 95, 96 itu manfaat Allah kasih rezeki. Lalu ada Superstar lah gitu ya. Ya enggak gitu sih, banyak yang lain Allah kasih. Cuman ada Enggak, gujang. maksudnya waktu itu kan sedemikian naik lagunya, maksudnya di mana-mana diundang kan. Ya. Satu eh, grup loh 20 iya. orang, bayangin. Nah, pada saat itu terjadi, ada komentar Bang Haji Roma Irama nggak? Seneng dia bangga gitu dan dia thanks to Omedi itu kan juga udah seirama tuh di era-era. Itu Aneka Ria Safari ya? Saya anak bontot Aneka Ria Safari. Iya, tapi pernah masuk di program itu? Aneka Ria berarti Safari. emang beneran anaknya Edison. Iya, Tadi bontot, saya bilang anak bontot. Tadinya mau bilang kalau nggak masuk, lu ngaku-ngaku aja Bang gitu. Saya Aneka Ria Safari, kamera Ria, itu saya jadi anak bontot. 2 bulan habis itu bredel. Di zaman itu emang acara itu ya. Iya. Zaman itu belum artis kalau belum masuk program Aneka Ria Iya, Safari. belum diakuin. diakuin, ya. Nah setelah saya barengan Eri tuh, Fetty Vera, barengan tuh. Eri di bawah saya setahun. Nah udah gitu udah. Kenapa tadi bilang kok nggak berkarya lagi gitu? Lagi Allah Taala kasih bagus, seperti biasa. Kapalnya gua oleng. Kawin lagi Bang? Hah? Kawin lagi? Belum kawin. Oh, belum gitu. kawin. Kirain olengnya karena kawin lah. Biasanya oleng tuh rumah tangga Bang. Bukan. Ada yang apa ya? Soalnya ada teman saya yang begitu Bang. Ada mau matahari baru timbul. Oke. Khaliza itu sempat main di abis lagi naik itu TVRI udah menjadi salah satu grup pengiring Khaliza main di TVRI di TV swasta dulu lama didapat di TVRI di TV swasta yang lambangnya terbang. Iya. Lambangnya terbang tuh Indosiar. Itu program apa lagi tuh ya Bang ya? Dulu sempet. Dangdut Ria ya? Oh, Dangdut Ria. Nggak apa-apa Bang, itu rumah kedua saya. Iya, tapi kan nggak enak tuh. Sempet nggak lama tahu-tahu. Oh, dulu Khaliza yang pegang ya? Sempet. Sempet. Akhirnya Oh gitu. personil sendiri Oh, tahu saya. ganti nama. Oh gitu. Tapi orangnya udah Emang ada. suka begitu sih Bang. Udah saya maafain lahir batin. Ditawarin budget lebih miring gitu ya, terus Nah setelah itu saya mondok belajar. Itu dalam rangka putus asa atau apa itu? Enggak. Terus dipotong jobnya gitu. Mungkin itu jadi misalnya jadi panutan saya. Terkadang juga. Begitu tergini. nanti kalau kontraknya habis itu saya mondok dulu deh gitu. Jadi
terkadang aduh, apa namanya, terkadang memindahkan gunung itu lebih mudah daripada memindahkan hati dari tempatnya. Oh gitu. Wow. Kalau kita mindahin gunung kayaknya gampang, tapi kalau memindahkan hati dari tempatnya itu kan karena begini. Karena kita Emang kadang-kadang gunung tuh lebih gampang dijangkau daripada hati, Bang. Oh. Apa lagi tuh? Karena nggak tahu ya. Kan hati tuh di dalam. Iya, jadi kalau gunung itu di luar. Menata hati itu lebih sulit gitu, nggak? Terlalu serius Abang ini. Menata hati, jadi pas menata hati karena kan begini, lu kan keluarga gue, bla 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 gitu. Tapi boleh di spill nggak namanya siapa orang itu, Bang? Nggak. Kita tandain, Bang. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Oh, ya. Oh, kayaknya saya tahu yang udah nggak ada itu, Bang. Udah nggak, ya ada cerita lama. Oke. Ada artinya dari situ terus saya udah main politik juga, tapi ya sudah. Akhirnya Allah Ta'ala kasih lagi 98 akhir itu TVRI lagi. Memang rumah saya TVRI lah. Ya, sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang pegang program apa aja? Gendang, Teras. Ya, pokoknya Televisi Republik Indonesia itu dangdutnya dipegang oleh Haliza. Aduh. Cuman tidak pernah ngundang saya. Apa? Om Barno, Adibal Om Barno. Coba klarifikasi coba, kenapa itu? Kenapa? Kenapa sedemikian nggak sukanya masa sampai nggak pernah diundang saya? Oh, Mehong ya? Mehong katanya. Siapa yang bilang? Lu jangan ngajarin gue ngomong Mehong. Enggak, ngomong aja deh. Kan mahal. Kalau Mehong, Mehong Chin. Astagfirullah. Iya, ya pokoknya begitu deh. Itu udah dijawab sama presenternya. Mungkin kalau yang ngundang itu talent, ya saya akan berhitung budget gitu. Tapi kalau yang ngundang Khalid Karim kan pasti kita akan, waduh ya, daripada urusannya ini nanti. Itu tadi kan gitu. tadi sempat disebut. Aku takutnya mau ngobrol sama Adibal dia nggak kenal gue gitu kan. Gitu. Iya. Ya memang sih sebenarnya kalau secara akrab ngobrol sih memang baru belakangan ya Bang. Tapi kalau dulu mungkin karena aktivitasnya tidak bersamaan gitu. Jadi seolah-olah jarang ketemu. Padahal dulu tuh waktu zaman gaul naik itu kan Haliza juga lagi bagus-bagusnya ya, sering off air di mana-mana gitu. Terus dan pernah ngiringin juga. Kita nggak kita kalau di TV beberapa kali termasuk Dangdut Ria. Kalau yang off air tuh jarang diajak karena mungkin waktu itu kitanya kan lumayan ganteng-ganteng, takut kalah saing kayaknya waktu itu kan. Enggak, jawabannya satu, benar kata tadi Jagat Aryani ngomong. Mehong. Gitu ya. Enggak. Oke. Ya, oke. Baiklah. Oke. Ya, jadi berarti kalau alasannya itu budgetnya minta dinaikin nanti dari sana. Oh gitu ya. Aduh, tapi bener mimpin orkes itu, mimpin musik itu sempat saya ngomong sama istri, mah apaan? Kayaknya mimpin sebuah grup itu kayaknya lebih enakan kita ini kebo dengan ngangon kebo, kiri kanan. Kalau kebo nggak suka kesbon nih Bang. Tapi kayaknya itu memang hobi, bukan lebih hobi pemain orkes tuh biar merasa dekat sama satu sama lain, mereka saling kesbon satu sama lain. Oh gitu. Bicara Khaliza ya. Ji, kita berapa episode gendang aja? Nggak tahu deh, mungkin setahun. Oh iya, kali sekian. Ji, boleh nggak? Apaan? Aneh ambil 6 bulan duluan. Emang kalau pimpinan orkes tuh kalau harus sakti. Kalau nggak sakti biasanya nggak jalan. Iya, nggak lama bubar aja. Iya. 86 sekarang 2023. Terus tadi Bang, kan akhirnya waktu itu lama vakum, lama tidak rekaman. Akhirnya muncul era-era itu ya, era 2000-an itu muncul lagi meledak-meledaknya Meggy Z, Imam apa-apa. Jadi Abang yang harusnya punya kesempatan karena memang sibuk off air, akhirnya malah keasikan itu ya, tidak berkarya kembali. Betul. Padahal sebenarnya sebuah karya tuh menurut saya kan kalau lagu tuh biasa meledak setahun ya udah jatuhnya terus. Dia walaupun naik kita perlu lagu baru. Iya, produksi lagu baru gitu. Karena tidak produktif. Jadi memang buat mungkin teman-teman penyanyi yang ada di sana itu penting banget sih pada saat kita membuat sebuah karya meledak, harusnya itu adalah kesempatan kita untuk membuat karya-karya baru. Karena orang lagi suka sama kita, lagi notice. Iya. Begitu kelamaan, belum tentu mereka masih suka banget sama kita. Lupa. Mungkin ada orang-orang baru yang lebih menarik, orang-orang baru yang lebih grace karya-karyanya. Betul. Nah, terus kemudian
abang banyak dapat proyek justru Halija, dan kemudian setelah ada masalah tadi yang ditikung sama temen, akhirnya memilih untuk ke pesantren. Bukan pesantren sih, belajar sama ustadz habaib. Itu berapa lama, Bang? Setahun sampai 2 tahun. Setahun sampai 2 tahun. Apa pelajaran yang paling penting diambil dari sana, Bang? Ikhlas. Itu udah nikah waktu itu? Belum? Udah. Oke. Ada ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Jadi untuk belajar ilmu ikhlas itu butuh 2 tahun lebih ya? Jadi pelajaran ilmu ikhlas mungkin sampai mati juga nggak akan bisa ini. Memang ikhlas tuh ngomongnya gampang, tapi dipraktekkan susah ya, Bang? Dan guru terbesar itu adalah lingkungan kehidupan nyata. Gitu. Jadi kalau sekarang lu sudah ikhlas, Bang, menghadapi player-player yang masih suka cashbon itu? Senyumin aja. Oh, senyumin aja. Lumayan loh, Haliza itu personilnya ada 15 ya, Bang? Iya, sama Becky. Aduh, kalau 100 saja, pinjam dulu 100, itu udah 1,5 juta tuh, Bang. Tiap bulan pasti ada. Oh, gitu. Ya kalau pinjam dulu 100 di orkes tuh kayaknya enggak. Pinjam dulu 1 juta. Jadi ilmu saya begini. Assalamualaikum, Ji. Salam. Iya. Ji, ini berapa? Bope, Ji. Tetap 300, Ji. Tuh ya, ilmu saya mana tuh nih? Ya udah transfer. Gope masalah. Oke, saya transfer 200. Jika 200, gue ngasih, nggak usah minjam. Oh gitu. Itu kayaknya ilmu saya juga sih. Oh gitu ya? Iya. Karena tak kalau diminjam susah, jadi berkelahi urusan. Iya, jadi bertengkar gitu. Malah jadi kita tuh kan kalau minjemin orang, apalagi jumlahnya agak lumayan besar, itu biasanya kalau menganggapnya teman dekat atau saudara. Justru kadang-kadang begitu mereka itu sudah kita berikan kebesaran hati kita, memberikan lebih gitu, mereka tuh menghilang, memutus hubungan silaturahmi. Awalnya ikhlas, akhirnya jadi gerendeng gitu ya. Iya, padahal kitanya kadang-kadang juga nggak yang gimana-gimana ya, Bang. Maksudnya yang penting kan kalau namanya minjem atau apa gitu, harus ada konfirmasi. Karena kan ada hukumnya kalau minjem itu. Kita kalau memang niatnya meminjamkan, kewajiban kita mengingatkan. Betul. Karena hutang itu dibawa sampai mati. Dibawa sampai mati. Itu matinya tuh tidak akan peace, tidak akan damai, ya, tidak akan peace. Saya ingat ya, gitu ya. Ini yang semua yang ada di sini. Ya. Kalau masih punya utang itu bahkan katanya nggak bisa masuk surga ya, Pak. Ngambang nih. Ya, ngambang itu ya, gitu ya. Gitu. Kayak kuning-kuning ngambang. Gitu. Oke. Jadi kalau saya belakangan ini mungkin menghindari hutang-hutang yang besar, salah satunya adalah itu. Bukan nggak boleh, tapi biasanya yang berhutang itu tidak bertanggung jawab, bahkan cenderung memutus silaturahmi. Iya, betul. Kalau cuman pinjam-pinjam kecil-kecil, gue ngasih aja deh. Gitu. Gue ngasih aja. Jadi begitu tuh. Jadi tos lu, Bang, sama kita, Bang. Iya.